Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan Abuya guru kita bersama dan Abuya di Kubah, dan kepada abu-abu muda, para unsur muspika, muspida, dan kepada jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kami diberikan judul apa maksud dan tujuan ajaran tauhid tasawuf yang dikembangkan oleh Abuya saat ini. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Abuya sangat loba, sangat sayang kepada kita agar kita ini betul-betul dapat beragama dengan agama yang sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalau kita hanya memahami Islam saja, hukum syarak saja, atau kita memahami iman saja, akidah saja, maka iman dan Islam kita itu tidak bercahaya pada diri kita, tidak bercahaya pada orang-orang di sekeliling kita. Boleh kita lihat, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan perintah menjauhi larangan, kita sembahyang. Tapi sembahyang kita itu tidak dapat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, sembahyang itu dapat mencegah kemungkaran dan kekejian. Apa Al-Quran yang salah atau pelaksanaan kita dalam sembahyang itu salah? Otomatis adalah kita yang salah, karena tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan kita, Bapak Ibu, kita percaya Allah melihat, tapi banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita percaya Allah mendengar, tapi banyak juga apa yang kita ucapkan itu tidak bersesuaian dengan keagamaan kita. Kita masih menipu, kita masih berbohong, padahal kita percaya Allah itu melihat dan mendengar kita. Ini kenapa? Inilah karena ketasawufan dan kesufian sudah ditinggalkan oleh umat Islam dewasa ini. Maka dikatakanlah oleh para ulama-ulama bahwa ihsan atau tasawuf dan kesufian itu adalah ruh daripada keimanan. Ihsan atau tasawuf kesufian itu adalah ruh daripada keislaman itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Abuya melihat kita pada waktu ini sibuk mencintai dunia, sibuk hanya memperbaiki zahir saja, memperbaiki tubuh kita. Ibu-ibu pakai badak, kalaulah kawit tiki, itu buat badak abak tabah. Sibuk dengan tubuh dan sibuk dengan amal-amal zahir, dengan sembahyang duha, sembahyang tahajud, tapi hakikat sembahyang atau batin sembahyang itu kita kurang peduli. Maka Abuya juga sering menyampaikan, kalau kita sembahyang ya, zuhud dengan makna tidak teringat selain Allah di dalam kita sembahyang, itu sembahyang 2 rakaat orang yang seperti itu lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang sembahyang hatinya mengingat selain Allah. Dan juga orang yang sembahyang dapat syuhud, menyaksikan kebesaran Allah pada dirinya dan alam semesta sehingga hilang lainnya di dalam dia menghadap Allah. maka sembahyangnya itu dapat pahala seperti pahala malam Lailatul Qadar.
Berapa banyak ibu-ibu? 80 tahun lebih, 1000 bulan. Ya. Jadi 2 rakaat orang yang sembahyang seperti itu 82 tahun lebih pahalanya. Maka ajaran tasawuf kesufian ini Bapak Ibu untuk supaya kita mendapatkan bobot keimanan kita, supaya kita dapat mendapatkan bobot keislaman kita, supaya kita tidak lalai dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Walaupun demikian Bapak Ibu, banyak juga orang-orang yang beranggapan miring terhadap ajaran ini, dianggap sesat lah, dianggap melemahkan atau menghilangkan akidah lah. Itu tidak perlu dipikirkan, karena memang begitulah perjuangan yang hak itu banyak tantangan. Jangankan perjuangan ini, perjuangan Nabi pun ya, Nabi dianggap gila, Nabi dianggap kurang waras, pensihir. Itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim minal jinnah ma huwa illa nadhirun mubin. Adakah kamu tidak berfikir sehingga kamu tahu tidaklah Muhammad itu, kawan kalian itu orang gila? Bukan. Tidaklah Muhammad itu kecuali orang yang memperingat. Bapak Ibu, kenapa Nabi dianggap gila? Karena Nabi mengajak umat pada waktu itu untuk menghilangkan adat kebiasaan mereka. Mereka cinta kepada dunia, bertengkar karena dunia, untuk menghadap kepada Allah secara seluruh, zahir dan batin. Begitulah Abuya sekarang mengajak kita untuk dapat menghadapkan seluruh tubuh kita ini, tubuh zahir kita ini, tubuh batin kita ini, tubuh batin-batin kita ini, menghadap kepada Allah. Jangan kita menganggap agama ini dapat menghilangkan dunia. Nabi bersabda Bapak Ibu, Allah itu sungguh memberi dunia dengan amalan akhirat, namun Allah tidak memberi akhirat dengan amalan dunia. Maka banyak bukti-bukti yang kita lihat, orang-orang yang paham agama ini secara utuh, mereka adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang paham agama ini secara utuh, mereka itu orang yang dibutuhkan. Saya teringat sebuah ucapan ulama di dalam kitab Iqadul Himam. Bila seseorang itu telah benar tawakalnya kepada Allah, maka Allah perlukan dia kepada orang-orang yang besar-besar di dunia ini. Allah butuhkan dia terhadap orang-orang atau umara-umara. Maka waktu dulu Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ya, kami mengaji dengan Abuya. Tiba-tiba datang salah satu calon Bupati Aceh Singkil ini. Bapak Ibu, Abuya bukan pemilih di Aceh Singkil ini. Kami yang hadir pada waktu itu bukan DPT Aceh Singkil. Tapi kenapa beliau datang, orang besar Aceh Singkil ini datang kepada Abuya. Dan waktu pulang tuh ibu-ibu, bukan salam kosong, tabah amplop ya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak sekalian, itu amplop tabah itu kalau kita sebagai pegawai gaji 2 bulan. Gaji 2 bulan wak pegawai, Abuya duduk sakajap amplop tabah. Kenapa? Karena benar tawakalnya kepada Allah. Bila orang itu sudah benar tawakalnya kepada Allah, benar rezanya kepada Allah, maka Allah hajatkan semua makhluk ini, orang-orang kaya, siapapun, orang-orang yang berpangkat, apalagi orang-orang yang tidak berpangkat, tidak kaya, dihajatkan kepada orang tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi dengan syarat kita harus paham ajaran tasawuf dan kesufian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita seperti yang saya sampaikan tadi, jangan kita menganggap agama ini rendah. Sudah dikatakan oleh Nabi, agama ini tinggi, Islam ini tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam ini. Islam yang mana?
Islam yang cukup syarat dan rukunnya, yaitu iman, Islam dan ihsan. Inilah yang diperjuangkan oleh Abuya, ihsan wabil khusus, karena ihsan pada akhir ini sudah terkikis, sudah tidak kita tahu lagi. Bahkan sebenarnya ajaran ihsan ini dahulu pernah diperjuangkan oleh putra asli Aceh Singkil ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.